Kapolri perintahkan tangkap Ismail Bolong. Kapolri bilang, ya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tangkap saja Ismail Bolong. Ya, nggak jelas ini perintah tangkap langsung atau tangkap saja kalau misalnya kan ada kondisional ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Kapolri perintahkan tangkap Ismail Bolong, peneliti titik 2 selanjutnya periksa yang diduga terlibat. Jadi jangan sampai yang dikorbankan masyarakat kecilnya saja, karena kalau sudah bisnis tambang ilegal pastinya ya raja-raja lah yang terlibat. Tidak mungkin orang biasa. Ismail Bolong ini dua videonya. Satu yang pertama menjelaskan terkait dengan adanya orang-orang yang disebutkan. Yang kedua ada rekaman video yang itu seolah-olah mengklarifikasi sekaligus permintaan maaf. Kami sendiri Kompolnas di dalam hal ini masih menganalisis terkait dengan rekaman video itu. Fokus utama yang kami lakukan, terutama saya melalui tim IT yang dapat melakukan analisis. Sejak kemarin saya baru ngobrol tadi, Ismail Bolong berbohong. Keterangan dia itu cerita seperti orang mabuk. Hendra Kurniawan tidak pernah kenal dengan Ismail Bolong dan tidak pernah menekan atau membuat memaksa. Dan bukan hanya Ismail Bolong yang membuat rekaman testimoni seperti itu, tapi semua yang terkait yang diperiksa agar memperkuat antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo geram dengan beredar liarnya testimoni Ismail Bolong. Olehnya itu, ia memerintahkan aparatnya untuk segera menangkap mantan polisi itu. Penangkapan Ismail Bolong dimaksudkan sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran soal dugaan adanya setoran uang miliaran rupiah ke petinggi kepolisian. Kapolri menegaskan Polri tidak ingin testimoni Ismail Bolong beredar secara liar dan menjadi polemik di masyarakat. Dia Ismail pernah memberi testimoni, benar atau tidak kami tidak tahu. Muncul video lagi yang menyampaikan dia memberikan testimoni karena dalam kondisi tekanan. Benar atau tidak kami juga tidak tahu. Supaya lebih jelas, lebih baik tangkap saja Ismail Bolong, perlu diperiksa terkait hal ini supaya semuanya menjadi jelas dan terang. Tunggu saja, tegas Kapolri belum lama ini. Menurut Kapolri, dirinya tidak tahu detail laporan hasil penyelidikan Divisi Propam Polri yang di dalamnya terdapat pengakuan Ismail Bolong tersebut. Mantan Kabarreskrim Polri ini membenarkan LHP tertanggal 7 April 2022 ditandatangani Ferdy Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri. Belum diketahui pasti di mana posisi Ismail Bolong saat ini, apakah kabur atau sudah tertangkap tapi belum dipublikasikan. Seperti diketahui, hingga saat ini Mabes Polri belum melakukan tindakan terkait surat laporan hasil penyelidikan Divisi Propam Polri terhadap Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto yang diduga menerima 2 miliar rupiah tiap bulan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Surat laporan hasil penyelidikan Div Propam Polri bernomor R/1253-Was2.4/2022 Div Propam tertanggal 7 April 2022 yang menyebut Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto tersebut ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Surat laporan hasil penyelidikan Div Propam Polri dengan kop resmi Mabes Polri dan mencantumkan nama Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto ini ditandatangani Ferdy Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Laporan hasil penyelidikan Div Propam Polri yang terang-terangan menyebut Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto ini diawali laporan informasi nomor Rili 5/1/2022 Ropaminal tanggal 24 Januari 2022.